Jadi kalau menurut saya ya, tesis Kiai Haji Imaduddin itu justru membuat kita itu jadi tambah ilmu, tambah wawasan, dan menyadarkan kita, mencerdaskan lah bahasa kerennya itu ya. Yang tadinya belum tahu mengenai nasab, mengenai posisi yang ngaku zuriat Nabi ya, dan yang selama ini ya, banyak sekali itu kan umat itu berkultus ya, sampai-sampai seperti itu ya. Apalagi ketika ya ada di setiapnya banyak ceramah itu ada sekelompok orang itu yang mengaku cucu Nabi lah, di dalam darahnya ada Nabi lah. Tapi perilakunya sangat jauh menyimpang daripada Nabi itu kan. Jelas itu kan penyimpangan ya, secara langsung mencemarkan nama mulianya Kanjeng Nabi SAW itu kan. Masa iya cucu Nabi kok yang perbuat ditiru itu adalah laku-laku atau sifat orang jahiliyah itu bangga nasab itu kan, batratul haq wa qamtunas itu ya, menolak masukan nasihat yang bagus kemudian merendahkan yang lain, itu kan sifat iblis gitu kan. Jadi kontradiktif antara apa yang dia akui sebagai cucu Nabi dan terhadap perbuatannya ini, hal-hal yang harus ya kemudian dipertanyakan, yang harus itu untuk diminta penjelasannya gitu. Kenapa gitu kan ya? Karena ini bukan lagi menyangkut perbedaan pendapat yang sifatnya ringan dan biasa, tetapi ini menyangkut nama mulianya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Kanjeng Nabi itu adalah milik semua manusia, milik semua umatnya itu kan. Jadi kalau saja ada yang mencatut nama Nabi tetapi akhlaknya itu kan jauh daripada Nabi, ya selayaknya lah untuk bertanggung jawab menjelaskan, betulkah ya mereka itu yang ngaku cucu Nabi itu bersambung nasab ke Nabi, tapi kenapa ajaran Nabi tidak disampaikan, ajaran Nabi tidak ditirukan, ajaran Nabi tidak diamalkan, tetapi yang diamalkan adalah itu kan yang tidak dilakukan oleh Nabi itu kan, mencaci maki, menghujat, memfitnah, merendahkan orang lain, mengaku dirinya kasta paling unggul, semua itu kan tidak diajarkan Nabi itu kan. Jadi munculnya atau adanya tesis Kiai Imaduddin ini bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar fitnah atau memecah belah, justru ini adalah pencerahan bagi umat itu loh ya. Di samping pencerahan bagi umat, ini juga pemersatu umat. Kenapa? Supaya kita umat Islam khususnya di Nusantara ini bersatu pada kiblat yang diajarkan Wali Songo ya, leluhur kita, juga para ulama-ulama, para kiai kampung gitu yang mendidik kita dengan teladan dan sebagainya. Jangan sampailah apa yang sudah ditanamkan ke kita ya, ahli sunnah wal jamaah itu kemudian terkikis oleh doktrin-doktrin dan paham-paham yang seolah itu memaksakan diri untuk ya harus memuliakan, harus mencintai, harus berwasilah itu kan. Keder-keder amat itu kan. Islam itu kan ad-dinu yusron, untuk memudahkan. Ini kok makin sulit banget. Kalau apa-apa tidak wasilah ke Habib percuma, kalau apa-apa tidak cinta Habib percuma, kalau apa-apa selawat sekalipun tertolak, lain sebagainya. Kalau apa-apa tidak dekat dan tidak cinta Habib itu tidak akan mendapat husnul khotimah, tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak akan mendapat surga. Ini hal-hal yang baru ya, ruwet itu saya kira ya. Masalahnya itu kan atau husnul khotimah atau syafaat itu kan sudah dibentang, sudah dijelaskan oleh para ulama kita gitu. Yang terpenting kita amal itu bagaimana sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, bagaimana kita itu mencintai Rasul, mengokohkan sunnah dan menyebarkan sunnahnya gitu kan ya, dengan disertai juga meniru, mengamalkan apa yang menjadi sunnah yang Nabi dan juga pesan-pesan wasiat Nabi,
juga tentunya kita ya rajin-rajin dengan membaca salat Nabi gitu kan. Jadi adanya paham-paham anyar, doktrin anyar ini ya jelas itu kan. Ada yang malah jadi bingung gitu kan, ada yang tanda tanya itu kan. Ini ajaran macam apa lagi, ini golongan apa lagi, ini kok ngaku-ngaku cucu Nabi, darah ya dirinya ada darah Nabi tetapi akhlaknya itu. Nah sekali lagi, jadi tesis Kiai Imaduddin dan para pendukung tesis Kiai Imaduddin itu bukanlah orang yang membenci Ahlul Bait, membenci Zuriyah. Justru ini akan berjuang untuk membela marwah kemuliaan nama kanjeng Nabi, marwah kemuliaan nama Ahlul Bait, juga termasuk ini juga marwahnya para habib, para ulama, dan juga membersihkan ajaran Islam daripada hal-hal yang menyimpang, itu yang selama ini sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita gitu ya. Sebab dalam Islam itu kan tidak mengenal kasta, dalam Islam itu kan tidaklah itu diperintahkan untuk mencaci maki, menghujat, memfitnah, kan tidak seperti itu, apalagi sombong gitu ya, merasa diri paling mulia kemudian dengan mudah memandang orang lain rendah dan sebagainya. Itu jelas bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Nabi. Bukan ajaran seperti itu yang kita anut itu ya. Kita kembali ke para ulama, ahli ilmu, alim alama, apalagi Kiai Nusantara, ulama Nusantara itu yang kealimannya tidak diragukan ya, dan menjadi banyak rujukan ulama-ulama dunia. Itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita, bahwa ulama Nusantara yang juga banyak di NU itu adalah ulama-ulama top, marko top gitu ya. Gitu. Insyaallah demikian saudaraku, kurang lebih bila ada perkataan yang kurang sopan dan mengganggu ya perasaan, menyinggung, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.